Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi ini ya kita akan belajar tema 8 subtema 1 ya. Jadi seperti biasa videonya Pak Yoga bagi menjadi 2 bagian ya anak-anak ya. Ini untuk yang part pertama ya. Part 1 atau bagian 1 ya. Silakan kalian berdoa dulu dan persiapkan buku paket tema 8 ya. Silakan kalian berdoa dalam hati ya. Oke anak-anak, pada video kali ini ya Pak Yoga akan menjelaskan tentang cerita fiksi ya nanti ya. Kemudian gaya ya, macam-macam gaya. Kemudian nanti Pak Yoga akan bantu kalian untuk mengidentifikasi suatu lagu ya. Di sini mengidentifikasinya hanya mencari tinggi rendah nada ya. Nanti Pak Yoga ajarkan. Oke, lanjut ya. Baik anak-anak ya, setelah kalian buka di halaman pertama, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Nah, seperti yang kalian tinggali rumah ya. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Nah, amatilah gambar di atas ya, gambar ini ya anak-anak ya, sudah ada di bukumu. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Wah, ini tempat tinggal di daerah desa ya, pedesaan ya. Bagus sekali ya anak-anak ya. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitar masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam, sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan perdesaan ya, pedesaan ini ya anak-anak ya. Di mana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Nah, kalian tinggal di mana? Ya, di kota mana? Lingkungannya bagaimana? Ya. Kalau sekitar rumahmu padat penduduk ya anak-anak ya. Nyaman kamu tinggal di lingkunganmu ya harus nyaman ya, karena itu rumahmu, kalian harus membuat senyaman mungkin. Begitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, pada pembelajaran 1 ya, di situ ada gambar laki-laki ya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Nah, kalian baca dalam hati ya, atau kalian dengarkan Pak Yoga sedang mendongengnya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada remaja dan pemain suri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Raja meminta agar dikaruniai anak. Nah, doa raja pun terkabul. Pemain suri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan pemain suri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan pemain suri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya, segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan pemain suri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihatlah, indah sekali bukan? Kamu pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan pemain suri pun terkejut. Kemudian pemain suri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Pemain suri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya.
Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan pemaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Pemaisuri sangat sedih, pemaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan pemaisuri menyayat hati, seluruh rakyat yang hadir ikut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna permata kalung putri. Nah, kini danau itu terkenal dengan nama Telaga Warna. Nah, jadi asal mula dari danau Telaga Warna seperti itu anak-anak. Tapi ini hanya akan saya jelaskan ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum Pak Yoga jelaskan tentang cerita itu tadi, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya dulu ya anak-anak ya. Buka halaman 4. Nah, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, tokoh itu pemerannya siapa ya? Nah, ada raja, pemaisuri dan putri raja. Ya, seperti itu. Nomor 2, di mana raja melakukan pertapaan? Di hutan. Nah, yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan pemaisuri untuk ulang tahun putrinya? Apa tadi anak-anak? Ya, kalung yang terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni. Mengapa pemaisuri bersedih dan menangis? Kenapa tadi anak-anak? Ya, karena putrinya tidak mau mengenakan kalung yang ia berikan ya. Ya, tadi putrinya ya sudah bisa dikatakan durhaka ya anak-anak ya. Pada pemaisuri atau ibunya ya diberi hadiah tidak mau bersyukur. Nah, saya harapkan kalian tidak memiliki sifat seperti itu anak-anak ya. Harus disyukuri apa yang ada. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Ya, tidak menghargai pemberian orang lain. Ya, orang lain itu tadi maksudnya adalah ibunya sendiri, pemaisuri. Ya, tidak sopan dan kasar. Ya, mungkin kalian tambah lagi durhaka di sini nggak apa-apa ya, anak-anak ya. Seperti itu. Yo, next. Nah, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi anak-anak ya. Nah, cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Jadi cerita itu tadi ya cerita fiksi ya sengaja dikarang ya pengarang, berarti ceritanya belum tentu benar ya karena hanya pengarangnya ngarang seperti itu. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam hayalan pengarang. Nah, belum tentu, kita belum tahu itu kejadiannya benar seperti itu atau bukan ya. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Nah, hanya untuk hiburan. Jadi ya kalian jangan terlalu percaya ya untuk cerita fiksi seperti itu. Tujuannya hanya untuk hiburan seperti itu. Next. Nah, di sini Pak Aga akan menjelaskan cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu adalah ya cerita yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ingat-ingat ya, cerita fiksi itu adalah hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, adapun ciri-ciri dari cerita fiksi ya, yang pertama ini. Satu, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Nah, dua, bertujuan untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. 3, disajikan dalam alur cerita. Nah, ada alurnya ya, nanti akan saya jelaskan alur itu apa. 4, menggunakan bahasa yang komunikatif, ya, mudah dipahami komunikatif itu. 5, menggunakan bahasa yang tidak baku. Bahasa yang tidak baku itu bahasa sehari-hari, seperti itu anak-anaknya. Lanjut. Nah, adapun unsur-unsur intrinsik dari cerita fiksi ya. Jadi dalam setiap bacaan, cerita atau teks ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama adalah tokoh atau pelaku ya, tokoh atau pelaku atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita itu namanya tokoh ya.
Biasanya tokoh ini ditandai dengan nama orang seperti itu. Tema, ya, ini tidak kelihatan ya tema ini, tapi tema itu sudah menjadi kesatuan dalam satu cerita ya. Tema, dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita, itu namanya tema. Kemudian alur. Nah, alur ini rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita ya. Nah, alur ini dibagi menjadi dua anak ya. Ada alur maju, ada alur mundur. Ya, kalau alur mundur itu biasanya ditandai dengan pada zaman dahulu. Nah, itu alurnya berarti mundur ya, seperti itu. Lanjut. Ada latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Nah, kira-kira dari bacaan tadi ya, dari bacaan Telaga Warna, latar tempatnya ada di mana itu tadi? Ya, terjadinya bacaan itu ada di mana? Yang pertama ya ada di hutan. Ya, karena rajanya sedang bertapa. Yang kedua ada di istana karena melakukan apa? Melakukan pesta di istana tadi ya namanya. Kemudian ada di telaga. Nah, kemudian latar waktunya kira-kira kapan? Ya, waktunya ini ya siang bisa ya. Sore ya bisa, malam ya. Siang sampai malam kan ketika bertapa ya ke hutan. Kemudian mungkin pestanya di malam hari. Kemudian suasana sekarang ya. Nah, suasananya kira-kira bagaimana ya? Yang pertama sedih karena si raja tidak punya anak. Kemudian punya anak, suasananya jadi menyenangkan sehingga raja dan pemain-suri mengundang warga desanya untuk mengadakan pesta. Nah, ketika ada pesta, suasananya pasti menyenangkan. Nah, tetapi berubah menjadi sedih lagi karena pemain-suri karena anaknya itu tadi menolak pemberian dari pemain-suri ya, otomatis sedih, menangis ya, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang amanat. Nah, amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita atau pesan moralnya ya. Jadi ketika kalian membaca cerita itu pasti ada pesan moralnya ya namanya. Pesan moral ini adalah apa namanya? Pejangan ya, seperti itu. Kalau ada yang baik kalian bisa menirunya, kalau ada yang tidak baik jangan jangan ditiru. Oke, next ya. Di dekat rumah Udin ya di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, ini gambarnya Udin dan Dita ya. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa kemarin anak-anak gaya itu anak-anak? Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Nah, supaya kalian tidak bingung gaya itu apa. Nah, gaya itu ini anak-anak. Gaya itu diartikan tarikan atau dorongan ya. Diingat-ingat ya. Nah, gaya itu juga anak-anak dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya tadi ayunannya yang awalnya diam karena diberikan suatu gaya dorongan oleh Udin akhirnya bergerak kan gitu ya anak. Kemudian gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Ya, ini sudah saya jelaskan semua ya di materi sebelumnya. Hanya pengingat saja. Next. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, apa sekarang? Kalau tadi gaya, sekarang gerak. Apa itu gerak? Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan dari suatu benda terhadap
benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contohnya, kamu mau makan. Ya, kamu mau makan. Kalau mau makan kan ambil piring dan sendok. Nah, ngambil piring dan sendok itu kan di tempat piring sama sendok. Nah, akan kamu pindahkan ke meja. Nah, itu adalah sebuah gerakan. Ya, itu karena kalian apa? Memindahkan benda atau barang. Nah, itu adalah gerak. Nah, untuk melakukan gerak itu tadi, ya, memindahkan piring, nah, kalian memerlukan gaya, ya, Nana, ya, memerlukan gaya seperti itu. Nah, jadi gaya dengan gerak ini sangat berhubungan sekali, Nana. Seperti itu, ya. Next. Lanjut, buka halaman 11 ya, pembelajaran 2. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu di daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Jauh ya. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Nah, ayo pelajari materi berikutnya. Kalian tahu lagu daerah dari provinsimu, dari tempat tinggalmu, asalmu? Ya, kamu tinggal di mana? Provinsi Jawa Timur. Ya, lagu daerahnya apa saja di Jawa Timur, anak-anak? Nah, itu kalian harus pelajari ya. Banyak ya lagu daerahnya ya, ada Tanduk Majeng, terus rek, ayo rek, lagu ning tunjungan. Nah, itu ya, itu salah satu lagu dari daerah kita, anak-anak ya, Jawa Timur. Oke, next ya. Hari itu, Edo mendapatkan tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Yamko Rambe Yamko. Lanjut ya. Nah, ini lagu Yamko Rambe Yamko ya, dari Papua Barat. Ya, untuk nadanya ya mungkin Pak Yoga hanya silakan sedikit saja ya. Kalau pengen suaranya yang lebih bagus dan lebih merdu, bisa cari di YouTube ya, anak ya. Pak Yoga menyanyikan sedikit saja ya. Hei Yamko Rambe Yamko Aronawa Kumbe. Hei Yamko Rambe Yamko Aronawa Kumbe. Seperti itulah kira-kira ya. Kalian untuk yang lebih bagus ya, kalian bisa cari di Google ya. Jangan dengarkan suaranya Pak Yoga ya, kurang enak ya anak-anak ya. Lanjut ya. Nah, Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Ya, ini tempo. Nah, untuk mengukur tempo anak-anak itu ada alatnya. Ya, namanya apa? Alatnya metronome ya. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat ya. Nah, tempo-tempo ini juga ya ada istilahnya juga ya, yang ada giu, lento. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kalian pasti sudah hafal ya, karena ini dijelaskan di semester 1 juga. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu yang menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Nah, untuk tempo cepat ya biasanya tentang perjuangan. Ya, contoh
hari kemerdekaan 17 Agustus ya, itu pasti menggunakan tempo cepat karena harus semangat dan senang ya. Untuk tempo sedih biasanya tentang kesedihan ya. Contoh lagu syukurnya harus hikmat. Nah, kalau lagu sedih ini ditinggal pacar ya, bukannya. Biasanya menggambarkan tentang pahlawannya, perjuangan pahlawan seperti itu ya, gugur bunga. Nah, itu seperti itu temponya lambat dan menyanyikannya dengan penuh perasaan seperti itu. Next ya. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, ini notasi angka. Angka kan berupanya angka ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, bukan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini adalah notasi angka. Ini notasi balok ya, seperti ini. Nah, ini kok ada titik-titiknya Pak? Ini buat apa? Nah, titik-titik ini ya kalau yang ada di bawah ini menandakan apa? Rendah ya, nadanya rendah. Kalau yang tidak ada titiknya berarti sedang ya, sedengan, cukupan ya. Kemudian kalau ada yang titik di atasnya berarti nadanya tinggi seperti itu ya. Nah, ya. Oke, next. Nah, semakin ke kanan nada semakin tinggi. Nah, makin ke kanan ini semakin tinggi ya. Contoh ya nih, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu ya. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nah, nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada yang tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nah, jelas sudah ya anak-anak ya. Jangan sampai salah ya. Oke, next. Nah, nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah ya. Nada-nada yang tidak bertitik oktav sedang. Nada-nada yang bertitik di atas disebut oktav tinggi. Nah, sekarang tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sekarang turun ke kiri ya, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu. Oke, next ya. Paham sudah anak-anak ya? Oke, amatilah teks lagu Yamku Rambe Yamku. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depannya. Nah, anak-anak, ini Pak Yoga akan bantu kalian untuk mengidentifikasi lagu Yamku Rambe Yamku. Nah, di sini nanti Pak Yoga akan memberi garis merah untuk nada tinggi. Nah, sedangkan nada hijau untuk garis hijau untuk nada sedang ya, seperti itu maksudnya. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk garis merah ya, di sini kita identifikasi ya, kita cari dulu dari titik-titiknya ya. Wah, ini pada nada ini ya, do, ini ya ada titiknya di atas ya, ada kepalanya, berarti ini nada tinggi. Berarti pada he, nah itu tingginya diberi garis merah. Langsung geret lagi, geser. Nah, tidak ada lagi karena tidak ada titik bawah dan titik atas, berarti ini nadanya sedang ya. He, yamku rambe yamku. Nah, ini berarti
sedang ya diberi warna hijau. Kemudian yang bawah juga sama ya. H-nya merah, yamko rambe yamko arunawakumbenya sedang. Nah, coba nanti kalian berlatih sendiri ya untuk yang di bawahnya ya, lanjutannya seperti itu ya. Mudah sekali kan anak-anak ya. Oke, next ya. Nah, sekarang apa makna yang terkandung dari lagu Yamku Rambe Yamku? Nah, untuk mengetahui makna sebuah lagu, ya anak-anak, kalian itu harus tahu artinya dulu. Ya, seperti lagu Yamku Rambe Yamku otomatis kan bahasa Papua. Nah, jadi kalian harus paham bahasa Papua dulu, seperti itu. Nah, oke, Pak Yoga jelaskan di sini arti lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, ini artinya ya. Nah, artinya seperti ini. Hai jalan yang dicari sayang perjanjian, sungguh pembunuhan di dalam negeri. Sebagai bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bangsa. Bunga bertaburan, bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertumbuh di taman pahlawan. Nah, dari arti ini kira-kira kalian sudah paham ya, ini menceritakan tentang apa? Ya. Maknanya tentang apa? Nah, jadi maknanya adalah tentang Rambu yang Rambi adalah sebuah lagu berisikan mengenai peperangan di mana para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa, atau dengan kata lain adalah pahlawan. Nah, nama lainnya dari pahlawan itu bunga bangsa. Yang rela dan ikhlas jiwa raganya berkorban guna mempertahankan negara Indonesia oleh para penjajah. Nah, seperti itu anak-anak ya, makna dari lagu Yamko Rambe Yamko. Jadi ini. Oke, next ya. Nah, itu bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka, setelah semua teman-temannya bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggalnya kaya akan budaya, ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Nah, ada beberapa jenis cerita fiksi ya. Cerita fiksi yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya, apa tadi cerita fiksi? Ya, cerita rekaan atau hayalan dari seorang pengarang ya. Nah, cerita fiksi itu terbagi menjadi cerita jenaka, fabel, mite, legenda, ya, saga, novel, dan cerpen. Ini adalah semuanya cerita fiksi ya. Ini jenis-jenis cerita fiksi anak-anak ya. Ingat-ingat ya. Nah, Pak Yoga akan menjelaskan sekarang ya. Untuk cerita jenaka, nah cerita jenaka adalah cerita pendek dari kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca. Nah, ini ceritanya lucu anak-anak pastinya. Contoh cerita jenaka yaitu kisah Pak Pandir dan si Kabayan. Nah, lanjut. Sekarang adalah cerita mite. Cerita mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Nah, seperti itu. Contohnya adalah Jakatarup dan asal-usul Nyi Roro Kidul. Nah, lanjut. Sekarang cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, ini kalian pasti sudah tahu contohnya ya. Contohnya adalah kisah si kancil dan si buaya. Kemudian dongeng Bango dan Merak Sombong. Lanjut, sekarang ada cerita legenda. Cerita legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya adalah Sangkuriang atau Tangkuban Perahu ya. Kemudian asal-usul Banyuwangi ya, seperti itu. Karena menceritakan suatu tempat ini namanya. Lanjut, cerita saga. Cerita saga adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Nah, contohnya adalah Si Pitung dan Lutung Kasarung dan Purbasari. Lanjut, ada cerita cerpen. Cerita cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Contohnya adalah Putri Tunjung Bui. Ya. Lanjut, cerita novel. Cerita novel adalah rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di lingkungan sekelilingnya. Contohnya
ada Laskar Pelangi, ada Sang Pemimpi, ya, dan juga ada yang lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis cerita fiksi beserta contohnya, ya. Bagaimana pahamnya anak-anak ya? Oke, next. Wah, ternyata sudah habis ya. Untuk part 1 sudah habis, kalian pelajari lagi ya, tonton videonya berulang lagi ya, diulangi lagi kalau memang belum paham. Kalau sudah paham, nanti lanjut di part yang kedua ya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian bisa dimudahkan dengan adanya video ini, dan semoga kalian juga sehat selalu, patuhi protokol yang ada ya. Selalu pakai masker kalau keluar, dan semoga kalian menjadi anak yang sehat, kuat, ya, rajin beribadah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.